Sebanyak 21 gempa bumi dengan magnitudo yang berpotensi merusak telah mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah yang merasakan guncangan gempa bumi tersebut diantaranya di NTB, Sulsel, Sulteng, Lampung, Sulut, NTB, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Barat, Selasa 10 Oktober 2023. Ya, jadi sebenarnya kita pernah punya kebijakan bahwa di dalam balance, di dalam prosesi penerimaan mahasiswa baru, tahapannya ada materi-materi tentang literasi bencana atau peningkatan pengetahuan tentang bencana. Di situ kita sudah ajarkan mereka bagaimana caranya melakukan evakuasi. Di situ juga caranya kita meningkatkan literasinya, terutama kalau misalnya mereka berada di daerah atau berada pada sebuah kondisi di mana bencana terjadi. Kita harapkan dengan pengetahuan basic yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, mereka mampu untuk kemudian mengembangkan. Ya, mereka nanti dapat katakanlah mungkin pendidikan atau mata kuliah K3 di prodi masing-masing. Nah, di prodi tersebut tentu saja akan diajarkan bagaimana caranya melakukan evakuasi, bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama pada katakanlah mungkin pada korban dan lain sebagainya. Prof. Adi mengungkapkan bahwa sejumlah upaya yang dapat disiapkan untuk merespon ketika terjadinya gempa dalam waktu yang singkat. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang bencana. Yang kedua, pentingnya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan upaya mitigasi untuk meminimalkan resiko yang terjadi ketika bencana gempa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan. Ia juga menambahkan bahwa yang membunuh bukanlah gempa, melainkan bangunan-bangunan atau benda-benda yang jatuh akibat gempa bumi yang mengenai anggota badan kita, terutama di bagian kepala. Olehnya itu, ketika terjadi gempa secara tiba-tiba, hal pertama yang perlu dilakukan ialah berlindung di tempat-tempat yang cukup aman di sekitar kita dan tidak panik. Mengingat hampir 60% daerah di Indonesia merupakan daerah yang merupakan jalur-jalur terjadinya gempa bumi. Sehingga sejak dini masyarakat sudah harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana, terutama gempa bumi. Oke, sebenarnya begini, artificial intelligence itu adalah bagaimana kita memimik, ya, sedemikian rupa otak kita yang ada di kepala Anda, aksonnya, dendritnya, sinapsnya itu ke dalam bentuk komputasi matematik di komputer. Makanya komputer bisa memikirkan itu, bisa berpikir layaknya manusia, bisa berpikir rasional seperti layaknya manusia. Tapi kelebihannya komputer adalah dia tidak pernah lupa. Yang kedua adalah kelebihannya adalah dia tidak pernah capek dan dia tidak pakai mood. Itulah sebabnya dia bisa melihat huge data, sebagian besar data untuk melihat pola. Tendensi dalam hubungannya dengan memprediksi gempa misalnya, saya pribadi melihatnya sampai ada angka 70% tadi adalah itu dari data series, dari data namanya. Apa itu dari data? Adalah data empiris masa lalu tentang kejadian gempa, beserta pola-polanya, kapan kejadian, berapa skala Richternya, dan seterusnya. Itu dikumpulkan menjadi data series dan kita forecasting dengan machine learning, sehingga kita langsung tahu pola-polanya. Oh, someday nanti dia akan kembali muncul pada saat ini dengan skala begini. Sebenarnya itu yang kejadiannya dengan kecerdasan buatan, yang tidak mungkin manusia bisa lihat. Kenapa kita terbatas? Tidak mungkin kita bisa mengingat masa lalu dengan sedetail-detail dan membentuk suatu pola tertentu. Nah, ada subset di mata kuliah di kecerdasan buatan namanya pattern recognition. Nah, itulah tadi, pattern recognition itu mengenal pola-pola yang terjadi. Ya, pola gempa, pola bencana, bahkan termasuk masalah banjir dan lain-lain itu kita bisa prediksi loh. Demam berdarah, pandemi yang terjadi sekarang kan endemik itu demam berdarah, tidak pernah stop kan. Malaria yang di daerah-daerah Papua. Semuanya kita bisa melihat kenapa segala sesuatu di dunia ini ada pola. Sehingga kalau kapan ada pola, maka dalam konteks ilmu pattern recognition, pengenalan pola, maka bisa diprediksi selama datanya, data empirisnya lengkap dan valid. Prof. Indra Bayu juga mengungkapkan, kelebihan AI dibanding pendeteksi gempa konvensional lainnya dikarenakan pendeteksi gempa akan memberikan sinyal ketika peristiwa gempa tersebut sedang terjadi. Sedangkan AI hadir sebagai inovasi baru yang dapat memprediksi kapan gempa tersebut akan terjadi, sehingga diharapkan masyarakat dapat berjaga-jaga dan mengantisipasi sebelum gempa itu terjadi. Husneni Putri Intan, Nabil Tamam, Unhas TV.